Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam soal tryout P3K Guru Kompetensi Teknis. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke tryout 1 ya teman-teman ya. Nah, silakan siapkan buku atau catatan untuk menjawab soal-soalnya. Nanti tinggal dilihat jawaban benarnya berapa totalnya. Kita mulai dari kompetensi teknis teman-teman. Yang pertama, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Kendedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Kendedes, E. Gambar candi. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Jawab dulu teman-teman, habis itu kita lihat kunci jawabannya. Boleh di pause ya teman-teman ya. Nah, oke. Kunci jawabannya yaitu adalah D teman-teman. Video kisah Ken Arok dan Kendedes. Kenapa D? Karena kita lihat di sini pertanyaannya. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok. Media itu adalah sebuah alat yang untuk menyampaikan sebuah materi agar bisa dipahami siswa. Jadi yang benar adalah D teman-teman. Video kisah Ken Arok dan Kendedes. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian ungkapan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Qualitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Silakan dijawab dulu teman-teman, setelah itu kita akan memberikan kunci jawabannya. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, kita lanjut ke kunci jawabannya. Jawabannya yaitu adalah A. Representative feedback teman-teman. Jadi pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah representative feedback. Lanjut ke soal nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, perbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahan, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Nah, pada soal sebelumnya itu kan heterogen teman-teman. Kalau ini homogen. Kira-kira apa jawabannya? Silahkan di pause. Setelah itu kita masuk ke kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya yaitu adalah cumulative feedback teman-teman. Jadi pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, perbaikan kesalahan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah cumulative feedback. Lanjut ke soal berikutnya. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Oke, silakan dijawab teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke kunci jawaban. Oke, jawaban yang paling benar adalah proyek teman-teman. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian proyek. Lanjut ke soal berikutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Kira-kira yang mana teman-teman sekalian? Nah, kunci jawabannya yaitu adalah praktik teman-teman. Jadi, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian praktik teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik.
Kira-kira dalam membuat anyaman merupakan penilaian apa teman-teman sekalian? Kinerja kah, produk kah, portofolio kah, proyek atau praktik teman-teman? Kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya itu adalah produk. Jadi membuat anyaman merupakan penilaian produk teman-teman. Karena setelah kita membuat anyaman itu akan menghasilkan sebuah produk. Maka ini merupakan penilaian produk teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Praktik, D. Proyek, E. Praktik. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Karena ini membuat laporan hasil pengamatan teman-teman. Jawaban yang benar adalah B teman-teman, produk. Membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis itu adalah penilaian produk. Lanjut ke soal berikutnya. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian apa teman-teman? Praktik jawabannya teman-teman. Yang C tadi kan yang nomor 7 itu kan membuat. Kalau membuat laporan itu produk. Ketika menyajikan laporan hasil pengamatan itu adalah praktik teman-teman. Biasanya ini melakukan presentasi biasanya di kelas. Nah, ini adalah penilaian praktik teman-teman. Lanjut ke soal 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik teman-teman. Jawaban yang benar adalah D. Proyek teman-teman. Nah, ini pembedaannya ini diminta untuk mengamati teman-teman proses fotosintesis. Maka termasuk penilaian proyek teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya bagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya. Perlakuan cocok adalah yang mana teman-teman? Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. C teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Jika ingin membagikan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap hari sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B teman-teman, diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding up, D. Summing up, D. Finding in. Jawaban yang benar adalah keeping track. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemampuan siswa dengan rencana pembelajaran itu adalah keeping track. Kita lanjut ke nomor 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawaban yang benar adalah checking up karena di sini mampu mengecek teman-teman. Berarti checking up. Kita lanjut ke 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Yang mana kira-kira teman-teman? Nah, jawabannya adalah pedagogik. Oke, kita lanjut ke nomor 15.
Dalam mengawali pelajaran, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan penasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Portofolio. B. Scientific. C. Penemuan discovery learning. D. Quantitative. E. Contextual teaching and learning. Yang mana kira-kira teman-teman? Mengawali pelajaran menyampaikan suatu permasalahan. Nah, menyampaikan suatu permasalahan. Jawaban yang benar adalah penemuan discovery learning, teman-teman. Nah, itu merupakan potongan soal tryout ya, teman-teman, di seleksi kompetensi teknis, teman-teman, untuk P3K Guru ya. Nanti kita akan lanjut ke soal tryout part 2, teman-teman, di seleksi kompetensi teknis ya lanjutannya, biar videonya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Kalian cek saja di playlist kami. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat memilih jawaban yang paling tepat dan memberi gambaran juga ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.